ketika oleh karena perkenanan Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan yang kudus ini. Kami menyatukan hati, pikiran, perasaan kami, menyembah Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang selalu menyatakan kasih setianya, yang tak pernah hentinya menganugerahkan berkat kasih karunia di hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami tunduk di hadapan-Mu. Ketika di saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, firman-Mu yang selalu kami butuhkan dalam hidup ini untuk menerangi jalan kehidupan kami, yang akan membimbing kami, yang akan mengarahkan langkah kehidupan kami kepada jalan kebenaran-Mu. Ya Bapa, kami sungguh mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, dan karuniakanlah hikmat kepada kami semua, hingga kami boleh memahami rahasia kebenaran ilahi yang akan kami baca, dan kami boleh memahaminya, kami boleh melakukannya di kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang berdosa ini, ketika hamba-Mu akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Memberkati jemaat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama boleh memahami kehendak-Mu. Engkau yang dipermuliakan Bapa di tengah-tengah persekutuan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sana bacaan firman. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Hidup adalah pilihan. Dan di sepanjang perjalanan kehidupan ini akan ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti punya konsekuensi. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Dan bukan saja di dunia, tetapi sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Sebab kalau kita salah memilih, maka akibatnya akan menjadi fatal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca seluruh perikop bacaan firman Tuhan saat ini, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, maka kita bisa melihat bahwa kepada jemaat yang ada di Roma diperhadapkan juga kepada dua pilihan. Dua pilihan itu adalah menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Terhadap kedua pilihan ini masing-masing mempunyai konsekuensi. Jika memilih untuk menjadi hamba dosa, maka konsekuensinya adalah kematian atau keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan jika kita memilih pilihan yang kedua, yaitu menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah, maka konsekuensinya adalah kehidupan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Dalam ayat 23 bacaan kita dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi latar belakang penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah ketika orang-orang Kristen yang ada di Roma mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi saat itu, di mana mereka memaksakan untuk melakukan hukum Taurat, dan mereka juga harus berhadapan dengan cara hidup masyarakat yang ada di Roma yang bergelimang dengan dosa. Nah, dalam situasi seperti ini, maka umat percaya yang ada di sana dipanggil untuk menunjukkan jati dirinya bahwa mereka berbeda dengan orang-orang yang hidup sebagai hamba dosa. Rasul Paulus dengan sengaja memakai kata hamba di sini, ya, hamba. Hamba dalam bahasa Yunani doulos. Doulos arti harafiah budak. Doulos atau budak tidak mempunyai hak
untuk dirinya sendiri. Hidupnya ditentukan oleh tuannya, Tuhan yang ia sembah. Dan dalam konteks saat itu di Roma adalah konteks perbudakan. Jadi ketika Paulus berbicara tentang kata hamba atau budak, hal itu sangat dipahami oleh jemaat yang ada di Roma saat itu. Karena dalam keseharian mereka, sebagian besar penduduk Roma adalah budak dalam kekaisaran Romawi saat itu. Paulus menggunakan peristiwa yang terjadi di jemaat untuk menyampaikan dasar-dasar pengajaran iman. Dengan dasar itu Paulus menarik mereka untuk memahami pengajarannya, bahwa sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka itu adalah hamba dosa. Dan bagaimana dulu mereka mengikuti keinginan-keinginan dosa dan melakukan perbuatan dosa, bahkan hidup dalam kecemaran karena tidak berdaya untuk melepaskan diri dari perbuatan dosa. Tapi setelah mereka percaya, mereka beriman pada Yesus yang mati di Golgota demi keselamatan manusia, maka saat itu juga mereka dibebaskan dari dosa. Perhatikan nats pembimbing kita tadi ayat 18 ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maka kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya kebenaran yang menjadi tuan kita. Sehingga kita harus tunduk pada kebenaran. Kita harus memperjuangkan kebenaran. Kita harus mengajarkan kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-15, perhatikan ayat 15. Di sana Rasul Paulus bertanya, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Paulus menjawabnya sendiri, tidak. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya adalah hamba Yesus Kristus, tetapi tingkah laku kita, perbuatan kita adalah berasal dari iblis. Tidak mungkin kita mengaku bahwa saya adalah hamba Allah, tetapi perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang cemar. Kalau begitu, mana yang harus kita pilih? Menurut Rasul Paulus, hanya satu pilihan bagi orang yang percaya, yaitu menjadi hamba kebenaran. Tidak ada pilihan lain, hanya satu, sekali lagi menjadi hamba kebenaran. Pertanyaan sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran? Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran. Hal yang pertama adalah kita harus dimerdekakan dari dosa. Ya, sekali lagi kita harus dimerdekakan dari dosa. Sebab tidak mungkin kita menjadi hamba kebenaran kalau sampai saat ini kita masih menjadi hamba dosa.
Nah, kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, sebab itu bertobatlah dan lepaskanlah dirimu dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hal yang kedua yang kita lakukan ketika kita mau menjadi hamba kebenaran adalah menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Ya, tubuh kita ini terdiri dari anggota-anggota, dan semua anggota tubuh kita ini harus kita pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Contohnya, mulut kita. Mulut adalah bagian dari anggota tubuh, dan mulut kita ini dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mulut kita ini dipakai untuk memberkati, dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Mulut tidak dipakai untuk mengutuk orang. Mulut tidak dipakai untuk memfitnah sesama, tidak dipakai untuk mengumpat, memaki sesama, dan lain-lain sebagainya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita menjadi hamba kebenaran adalah kita harus hidup kudus. Hidup kudus berarti bahwa hidup kita ini harus berbeda dengan dunia ini. Hidup kudus berarti bahwa hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan kecemaran dunia ini, lalu mempersembahkan semua kehidupan kita, totalitas hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemerdekaan kita dalam Kristus bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di dunia ini, memberitakan firman Tuhan lewat pemberitaan Injil, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus berani, ya. Sekali lagi, kita harus berani untuk bicara tentang kemerdekaan sejati yang hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu, kiranya dalam hidup ini kita semua menjadi hamba kebenaran dan bukan menjadi hamba dosa. Menjadi hamba yang menjalani hidup dalam kasih karunia dari Allah. Hidup sebagai hamba kebenaran membuat hidup kita berkualitas. Hidup sebagai hamba kebenaran, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, sekarang tentukan pilihanmu dan tetapkan pilihanmu untuk selalu menjadi hamba kebenaran. Roh Kudus yang akan terus menolong kita, memampukan kita untuk tetap hidup sebagai hamba kebenaran, hamba Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin.